Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang saya hormati, kali ini saya ingin menjelaskan tentang filsafat ilmu kesejahteraan sosial yang beberapa waktu lalu sudah ada satu video dan melengkapi apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Saudara mahasiswa, saya ingin menjelaskan yang kedua, filosofi ilmu kesejahteraan sosial yang kedua adalah yang saya sebut turehab. Apa itu turehab? Adalah melakukan rehabilitasi. Masalah-masalah sosial pada umumnya tatkala tupul pil, maka yang paling banyak adalah orang-orang miskin. Sedangkan turehab, manakala masalah-masalah sosial yang terjadi bukan terkait dengan orang-orang miskin, tetapi orang-orang yang oleh Durkheim disebut perilaku menyimpang. Seperti apa itu orang-orang yang berperilaku menyimpang? Adalah menurut Durkheim adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam norma, baik norma agama maupun norma sosial. Tatkala orang berperilaku melakukan tindakan tidak sesuai dengan norma agama atau norma sosial, maka disebut sebagai perilaku menyimpang. Sebagai contoh adalah orang-orang yang melakukan pelecehan seksual, orang-orang yang mencuri, berjudi, kemudian mabuk-mabuk, kemudian merampok, dan juga yang paling marak saat ini adalah kecanduan obat-obatan terlarang atau narkoba. Mereka-mereka ini disebut orang-orang yang berperilaku menyimpang karena mereka tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma sosial. Oleh karena itu kemudian bagaimana melakukan pekerjaan sosial adalah yang saya sebut sebagai turehab. Merehab atau merehabilitasi apa? Jadi orang-orang yang bermasalah sosial tadi karena dia berperilaku tidak sesuai dengan norma, kemudian dikembalikan mereka kepada tindakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma agama. Oleh karena itu, pekerjaan sosial pada masa itu kemudian muncul lembaga-lembaga di mana lembaga-lembaga ini menampung gitu ya, orang-orang yang melakukan perilaku menyimpang itu, dan di Indonesia disebut misalnya lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan ini adalah suatu lembaga di mana menampung orang-orang yang berperilaku menyimpang, tadi itu orang membunuh, orang mencuri, mencopet, atau juga melakukan tindakan-tindakan asusila yang lain, kemudian dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Diapakan di sana? Orang-orang yang bermasalah sosial tadi diberi nilai-nilai, diberi wawasan, diberi hal-hal yang terkait dengan norma-norma, baik norma agama maupun norma sosial. Agar apa? Di kelak kemudian hari setelah dia misalnya keluar dari lembaga pemasyarakatan itu, kemudian dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kita sebut perilaku menyimpang tadi. Oleh karena itu, pekerjaan sosial yang semacam ini saya sebut dengan turehab, turehabilitasi. Nah, di zaman sekarang banyak sekali lembaga-lembaga yang melakukan turehab ini, terutama terkait dengan anak-anak atau remaja-remaja yang berperilaku menyimpang, yakni kecanduan obat-obat terlarang. Ya,
obat bius dan seterusnya, yang mana kemudian dia kecanduan, ya istilahnya kecanduan. Nah, bagaimana orang-orang yang kecanduan semacam ini harus direhabilitasi. Oleh karena itu di beberapa tempat, ya banyak sekali tempat-tempat yang melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba ini. Beberapa tempat di Jember juga ada, bahwa pondok-pondok pesantren juga ada yang melakukan rehabilitasi bagi anak-anak atau remaja yang melakukan atau yang bertindak berperilaku menyimpang tadi itu, yakni kecanduan obat-obat terlarang. Seperti apa di sana? Misalnya lembaga-lembaga itu melakukan terapi atau rehabilitasi, yakni memahamkan lagi, menguatkan lagi nilai-nilai masyarakat, dan kemudian kalau di lembaga-lembaga keagamaan, di pondok-pondok pesantren itu ada juga rehabilitasi terhadap remaja-remaja yang melakukan atau kecanduan obat, diberi nilai-nilai agama, dikuatkan nilai-nilai agama, kemudian juga mempraktekkan ya hidup sehari-hari berdasarkan agama yang diberikan oleh pondok. Kemudian harapannya setelah keluar dari pondok, kemudian dia tidak melakukan perilaku menyimpang kembali. Itulah yang saya sebut turehab. Kemudian yang berikutnya, masalah-masalah sosial yang ada itu tidak hanya kita melakukan tubul bil yang pertama dulu, kemudian turehab yang barusan saya jelaskan. Ternyata masalah-masalah sosial, terutama yang paling banyak, yang paling massal masalah sosial itu adalah masalah kemiskinan. Oleh karena itu orang miskin itu bukan berarti tidak punya, tetapi lebih kepada konsepnya adalah tidak berdaya. Orang miskin sesungguhnya tidak berdaya, powerless. Oleh karena itu bagaimana menangani orang miskin, melakukan pekerjaan terhadap orang-orang miskin yang tidak mempunyai daya tadi, kemudian saya sebut dengan to empower. To empower adalah menguatkan, memberdayakan mereka agar mereka mempunyai kapasitas sehingga bisa berfungsi sosial untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri. Oleh karena itu, tatkala kita melakukan to empower, paling tidak ada dua hal yang bisa diberikan. Orang bisa empower itu kalau satu misalnya mempunyai pengetahuan yang banyak, ilmu yang banyak. Ya, pengetahuan-pengetahuan yang banyak itu kemudian orang bisa empower. Kemudian yang kedua, tatkala yang pertama pengetahuannya sudah cukup, maka yang kedua orang bisa berdaya manakala keterampilan-keterampilannya cukup. Oleh karena itu, tatkala kita melakukan to empower tadi itu, to empower terhadap orang-orang miskin, maka yang diberikan adalah memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada orang miskin, kemudian juga melakukan pelatihan-pelatihan tertentu terhadap mereka, terutama keterampilan apa saja, sehingga dia kemudian power, bukan powerless tapi power. Kalau dia power, maka dia bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, dan kalau itu terjadi, maka dia tidak menganggur, dia mempunyai pekerjaan, dan kalau sudah mempunyai pekerjaan, maka dia kemudian saya sebut berfungsi sosial. Kalau itu berfungsi sosial, maka kemudian yang terakhir adalah bisa mengatasi masalah kemiskinannya sendiri. Oleh karena itu kalau masalah kemiskinannya sendiri itu bisa diatasi, maka kemudian kita mengatakan bahwa orang-orang miskin tadi itu bisa sejahtera. Oleh karena itu konsep yang ketiga ini adalah to empower. Di dalam to empower ini sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ada kata-kata misalnya to educate, jadi memberikan pembelajaran, memberikan literasi dan seterusnya ya. Mereka kalau sudah literasinya cukup, pengetahuannya banyak, insya Allah kemudian orang-orang miskin ini menjadi power, bukan powerless. Kalau power bisa menciptakan lapangan kesempatan
sendiri yang hal ini akan bisa memecahkan masalah sosialnya sendiri. Demikian kira-kira sedikit mengenai filsafat ilmu kesejahteraan sosial. Saya ulangi, yang pertama adalah to fulfill, kemudian yang kedua adalah to rehab, yang ketiga adalah empower. Yang empower ini, empower ini sebetulnya menjadi core dari jurusan ilmu kesejahteraan sosial FISIP Universitas Jember ini, karena berbeda dengan jurusan-jurusan yang lain di Indonesia. Kalau kita lihat misalnya juga di UI, itu ingin menghasilkan sarjana-sarjana yang international social work. Jadi di sana ingin menghasilkan sarjana yang bisa bekerja sebagai pekerja internasional. Sedangkan di UNPAD itu dia bilang bahwa ingin menciptakan yang disebut social entrepreneurship, wirausahawan sosial. Sedangkan di Unmu Malang itu lebih kepada medical social work atau pekerja sosial medis. Sedangkan di FISIP UNED ini sebetulnya yang paling banyak sekali membutuhkan tenaga-tenaga to empower ini, karena masyarakat Indonesia pada khususnya itu sebagian besar miskin, dan miskin ini karena tidak atau powerless. Untuk bisa menjadi power, maka kita melakukan to empower. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.